Oh, ini Kayak nggak pakai opening. enggak, langsung ngobrol aja. Aku tiba-tiba sadar kayak kenapa aku nggak interview orang-orang terdekatku aja ya. Karena orang-orang di sekitarku tuh keren-keren gitu. Wow. Iya kan? Maksudnya kalau aku di Malaka kan ada certain kriteria ya, kayak Hmm. yang diinginkan sama audiens, Hmm. yang sesuai sama agenda perusahaan. Tapi aku tuh ngerasa ada yang kurang kalau kayak gitu. Kayaknya aku lebih senang tuh memperkenalkan orang-orang yang menurutku keren atau karyanya bagus. Dan pas aku pikir, loh, kan sebenarnya banyak di sekitarku gitu, termasuk istriku sendiri. Aku. Gitu. Jadi muncullah ide ini. Sebenarnya udah lama banget idenya dari tahun kemarin pas aku baru mulai mau nge-YouTube kan. Kayak, Hmm. bikin program podcast ngobrol sama orang-orang. Tapi tahun kemarin itu baru jalan berapa bulan kan terus aku stop. Ya. Baru mulai lagi sekarang. Pengantarnya gitu. Makanya aku kemarin udah bikin ini yang ketiga berarti. Kemarin udah bikin sama dua temanku, sekarang sama istriku. Aku nggak dijadiin yang pertama. Ya nanti kalau dari pertama udah kita berdua, orang Aha. ngiranya acaranya jadi Oh, acara keluarga. make sense, Iya. bener. Karena kan kita pernah punya ini, live Instagram. Iya kan katanya mau dijadiin di YouTube, makanya kita Iya sih. berhentikan. Iya, balikin lagi deh ke Instagram. Iya, boleh. Karena ngeditnya males, jujur. Kalau itu kan nggak perlu ngedit live. Itu dia. Ya, boleh lah. Boleh nanti kita mulai lagi. Aku seneng sih sama program itu. Kayak kita ngobrol-ngobrol keseharian, Hmm. ngobrol-ngobrol. Asik banget. Sebenarnya aku nggak nyiapin topik hari ini buat ngobrolin apa. Tapi biasanya di seri ini tuh aku coba ngulik kekaryaan orang-orang yang aku ajak ngobrol lah gitu. Nah, kamu kan ini sayang. Sekarang mungkin sebagian orang kenal kamu dari Diajeng, dari Tirto sebagai konten kreator, Mhm. dari program Masaya Bun, Mhm. atau dari kamu sendiri sebagai konten kreator sama brand kerja sama keren banget ya sama sepatu Asics. Enggak, itu di endorse doang kok. Iya, keren Aku sih. nggak bikin apa-apa. Iya, tapi kan ada fotonya Ah, bagus. oke. Terus kamu sebagai apa namanya sebagai art content creator gitu. Tapi sebenarnya kan aku ngelihat kamu tuh content creator tuh kayak bonusnya gitu, kayak Aha. tambahan. Tapi core-nya sebenarnya tetap artis, tetap illustration artis gitu. Mhm. Nah, kamu boleh cerita nggak sebenarnya kalau kamu sendiri ngelihat kamu tuh apa sih atau kamu tuh ngapain sih? Aku ngapain agar keluarga kita bisa makan, sayang. Bukan itu pertanyaannya. Jadi apa? Sebagai apa? Kalau itu mah iyalah. Semua Hmm, orang tuh some degree kerja tuh terpaksa kan. Kalau betul. bisa kan kita mau tidur-tiduran aja, pacaran aja. Iya. Tapi bukan itu poinnya. Kamu sendiri ngelihat dirimu sebagai apa? Sebagai apa ya? Karena menurutku core-ku ya ilustrasi, jadi ya aku masih memposisikan diriku sebagai artis sih. Ya kayak yang kamu bilang mungkin content creator, uh, atau apa ya sampingan-sampinganku yang lain gitu di luar dari karya gambarku ya menurutku itu sampingan. Sampingannya buat memperluas jangkauanmu gitu-gitu ya. Iya betul. Ya sebenarnya itu usaha untuk adaptasi aja sih, buat ngikutin arusnya kayak gimana sekarang gitu. Dan ternyata kan yang sekarang bekerja kan itu Ngefek nggak sih sayang ke kamu? apa tuh? Misalnya sejak kamu konten, yang kenal kamu datang ke boothmu di arcade jadi lebih banyak gitu. Um, Mereka sih nggak langsung nembak. Oh kamu yang di Hmm. Tirto ya gitu. Enggak sih, kayak tetap ya mereka tetap melihat aku sebagai artis Oke, gitu. berarti Cuman memang brandmu tuh sebagai artis tetap lebih besar daripada brandmu sebagai content creator. iyalah, dan aku kan nggak sesering itu. Kalau jadi content creator kan memang kalau ada job doang, bukan yang ngisi waktu luang ngapain ya aku bikin video, enggak kan. Yes. Kayak gitu. Karena memang apa ya, kalau dibilang passion sebenarnya memang ada passion ya. Aku suka karya-karya Betul. multimedia gitu. Cerita dong, kalau waktu kecil Apa? kamu pengen jadi bintang iklan. Kayak lagu ST12 Ya, Putri iklan.
Ya, enggak sih, bukan jadi cita-cita sih. Enggak. Ya backstory-nya aku pernah ikut casting iklan minuman, tapi kayaknya aku terlalu kaku. Cuman ya udah. Umur berapa sih itu kan? Umur berapa ya? Saya 11 12 tahun gitu. Tapi yang menarik bertahun-tahun kemudian terwujud tuh kamu kayak Beneran gitu. beneran jadi beneran jadi bintang iklan dan cita-citaku tercapai jadi bintang iklan mie Nih, noodle. noodle. Karena aku suka banget Iya. Itu pertama kali kamu main iklan yang ini ya, komersil. komersil. Ya. Terus Nadia pernah main iklan motor. Ya, itu Iklan kayak orang motor. dalam sih ya. Iya, enggak lah. Semua kan memang ada networknya. Ya, Terus yang terakhir ya air itu air mineral. mineral. Yes. Nggak pernah menyangka aku. Istriku akan menjadi bintang iklan. Jadi bukan aku menikahi bintang iklan ya, tapi aku menikahi orang. Terus dia menjadi bintang iklan. Jadi aku baru enggak sih, aku baru sadar karena percakapan ini. Jadi pas sekolah itu aku selalu entah manifestasi atau gimana ya, selalu ngomong kalau diriku itu jack of all trades. Oh. Walaupun aku ya meaningnya ya namanya juga anak SD ya, Iya. kayak ih Aku bisa keren ini itu. bahasa Inggris Oh, gitu kayak yes. dan aku temukan ya di The Sims gitu. Oke. Dulu kan mainnya The Sims terus Oh iya. skill apa ini Yes. gitu. Kalian harus tahu kalau Nadia adalah gamer The Sims Enggak. hardcore. Enggak biasa aja. Dia Ya bikin tapi rumah-rumahnya gitu. ya tapi memilih arsitektur gara-gara main The Sims sih. Iya. Oh Ya iya. klasik lah. Mungkin belum pada tahu juga ya, kamu kuliahnya arsitektur. Aku seorang arsitek. Ya gitu. Ya belum studi profesi sayangnya tapi ya. Enggak usah lah. Nggak usah ya. Capek ya. Capek udah enak nyari duit. Nah, jadi memang Jack of all trades aku temuin di The Sims. Terus aku nyari lah ya. Namanya juga remaja mencari jati diri. Apa sih itu? Oh, ternyata Master of None gitu. Tapi bisa semuanya dan menurutku itu keren gitu. Terus tiba-tiba karena aku sangkutin lah dulu kan backstoryku juga aku suka mungkin foto-foto, video gitu dan kayaknya enak deh jadi orang di balik layar gitu. Dan gak tahu cita-citaku kalau ditanya ibuku gitu misalnya kamu coba jadi artis yuk jadi apa gitu. Iya, karena kamu cakep, orang tuamu menyadari itu. Mungkin. Nah, ya, maksudnya coba kalau bentuk mukanya getuk gitu kan. Jadi ayo Thanos. nak, iya ayo nak kita lebih realistik yuk nak yuk. Gitu. Ya gitulah. Ya udah tapi terus aku udah memantapkan diri aku adalah orang di balik layar. Nah, kamu lebih enjoy, kenapa? Enjoy. Karena ya aku tidak terlihat, aku nggak harus menjadikan diriku seperti orang lain mau. Tetap be myself tapi karyaku yang dikenal. Jadi menurutku itu sangat keren. Dan tiba-tiba itu berbalik. Bentar, sebelum berbalik, berarti dari usia segitu kamu tuh udah punya kekhawatiran kamu akan gimana kalau kamu jadi tidak otentik gitu. Gimana kalau kamu nggak jadi dirimu sendiri ya? Mungkin ya. Udah khawatir gitu. Tanpa disadari sih. Kayaknya mungkin karena melihat ya dulu dangkal aja sih mikirnya. Misalnya kayak jadi artis harus kurus, harus cantik, harus sopan. Enak lah dipandang sopan, well behave gitu. Dan menurutku itu kayak so fake, capek gitu. Padahal belum pernah. Iya, tapi asumsinya gitu ya. Asumsinya gitu. Jadi kayak yaudah aku mau berkarya di balik layar. Wow. Terus kan hidup membawamu ke banyak titik dan pada satu masa kamu harus juga adaptasi dengan tampil di depan layar. Nah, prosesnya gimana? Baik yang kamu rasain di dalam maupun yang terjadi dan orang bisa lihat di luar. Kayaknya itu aku sadar ketika aku dapat panggilan buat interview sebagai artis gitu. Karena kan memang karyanya makin lama makin banyak dan butuh bio ya. Dan ternyata sebagai seniman maksudnya. Sebagai seniman. Sebagai seniman, jadi mereka butuh bio, akunnya siapa, butuhnya apa. Kan itu butuh interview dan ada beberapa media mungkin yang minta record atau dalam bentuknya video, dalam bentuk foto. Itu kan secara tidak langsung mengekspos diriku ke media lain, bukan ke ranah privateku gitu. Sempat ketakutan nggak sayang? Enggak. Ternyata aku enjoy. Dan itu aku merasa ada darah-darah dari mamaku ya. Iya, supel banget orangnya. Suka tampil. Suka tampil.
Terus ketika kamu akhirnya harus ada di depan kamera, Mhm. kamu sempat ngerasa kayak, aduh aku jadi fake nggak ya gitu? Aku tetap aku nggak ya? Ada perasaan kayak gitu nggak? Enggak sih. Kayak sampai di titik ini aku tetap menjadi diriku sendiri, baik di balik maupun di depan layar kamera gitu ya. Aku setuju sih. Dan menurutku itu salah satu faktor yang bikin aku yakin kalau kontenmu tuh bagus. Oh. Kayak kamu bikin di tempatmu sendiri, platformmu sendiri, maupun di platform kantor tuh kamu tetap kamu gitu. Lucu, santai gitu. Enggak enggak pretensius. Gila aku dipuji habis-habisan, kasih apa guys? Kok apa komennya di bawah? Ya gitu lah. Iya, aku jadi lupa karena tadi pas kamu ngomong gitu terlintas chat kita kemarin. Apa tuh? Itu bercandaanku kemarin yang jorok banget itu. Jadi ya terus No. aku jadi lupa aku mau nanya apa. Iya jorok. Iya, ingat nggak chatnya? Iya Iya, gitu. aku ceritain ke anak-anak di kantor kemarin. Aku punya jokes kalau pacaran harus ngapain. Terus mereka kayak, Nggak ya itu, semuanya harus ya dibuka sih itu salah sebenarnya. satu ini memang salah satu hal yang aku udah tahu nggak perlu tapi tetap sering kulakukan. Itu kalau aku ngejok bareng Nadia tuh, kayak aku ngerasa itu lucu banget. Terus pas aku share ke orang, orang lain kayak, Ya. iya. Jadi memang we match each other freak aja. Orang lain belum tentu. Iya, benar. Em, dari background belajar ilustrasi, terus hidup bawa kamu ke depan kamera juga, terus kamu udah menikah, kita nikah tuh udah 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun, juga jadi seorang ibu Mhm. dengan anak laki-laki yang fase emo ya, 3 4 tahun itu kan 3 tahun 4 tahun ya, kalau 34 bapaknya, Tiga. aku 3 dan 4 tahun Betul. kayak masih banyak banget up and down, sementara kamu harus kerja di ranah publik, kamu harus juga ngejar visi artistikmu gitu. Banyak How ya. how do you balance all of that? Ya, kayaknya balik ke prinsip pertama karena berpegang teguh pada Jack of all trades itu. Nah, eh, kamu yakin bisa handle semua? ya ya walaupun agak-agak keteteran ya. Sebenarnya orang-orang tuh suka suka memuji gitu. Hmm. Kalau misalnya ketemu aku, apa sih banyak banget yang dikerjain Ya, dan gitu. kamu kelihatan bisa Oh, handle. iya, mereka bahkan banyak yang mengira aku tuh udah nggak kerja kantoran. Oh, Banyak yang ngira aku tuh full artis dan IRT gitu. kita Tapi ya, juga pengennya gitu. Tapi ya KPR lumayan, belum belum bisa aja, doain saja. doain ya, manifesting. Ya karena proyekku juga ada di luar dan Ya, freelance ya. ya mereka bingung juga bagi waktunya gimana dan itu sebuah pertanyaan yang menurutku eh, sebenarnya kamu tahu jawabannya tapi kamu nggak mau, bukan nggak mau sih, mungkin masih berat untuk melakukannya. Iya. Aku sih selalu bilang kayak ya perlu ada yang dikorbanin lah, antara waktu istirahatmu atau uangmu entah kemana atau ya bobot kerjaannya. Tuh. Tahu kan Tuh. kenapa aku menikahi Nadia? Pintar. Jadi memang basicnya pemahaman bahwa ketika ada opsi di depan kita, apapun yang kita ambil itu ada harganya kan. Benar. Yaitu opsi yang kita nggak ambil. Betul. Misalnya kita memilih, aku pokoknya mau handle nanganin anakku sendiri. Ya. Itu pilihannya. Harganya kan waktu berkurang, Betul. potensial income berkurang. Benar. Nah, akhirnya gimana cara milih sebenarnya kan, cara Betul. ambil prioritas. Pinter banget istri aku, nice. Cakep lagi. Nah, bayangin tapi ya, kalau misalnya orang kan dalam rumah tangga tuh, ngelola rumah tangga tuh nggak sendirian ya, kan? Ya. Ada partner, ada juga keluarga besar yang harus Aha. dipertimbangkan. Aku sih ngebayangin misalnya sulit untuk dialog, sulit untuk nemuin kesepakatan karena memang frekuensi pikirannya nggak sama, itu bakal susah banget. Iyalah, kayak ya frekuensinya aja udah nggak terlihat sama gitu. Iya. Kayak untuk diskusi, untuk
untuk mencapai kesepakatan tuh pasti agak panjang jalannya, dan banyaknya tuh yang nggak sabar gitu untuk Nah, mengurai jalannya. gimana kamu bisa melatih? Mungkin melatih atau jangan-jangan dari sananya emang udah sabar kamu? Mungkin gimana ya? Soalnya dalam kasus kita Iya, dalam berdua inilah ya, mengelola rumah tangga, mengelola. mengelola perbedaan, atau kadang misalnya kamu juga sebel ngelihat aku tidur mangap gitu, mulutnya boroko misalnya. Ya hal-hal yang inconvenience gitu. Nah, Cara kamu ngelola itu dan bisa tetap tetap bisa tetap dialogis, bisa tetap rasional itu kayak apa? kalau dari aku ya, aku ngelihat aku tuh lebih banyak adaptasinya kayaknya dibanding aku yang set rule. Mungkin personalitinya emang kayak gitu kayaknya. Kayak aku sering dibilang observan sih. Jadi Oh, mungkin aku akan melihat dulu, baru aku menyesuaikan. Kamunya kayak gimana, kamunya akan bertindak seperti apa, dan kamu akan berpikir seperti apa kalau aku menentukan ini. Jadi memang eh, apa ya, kayak rumah tangga kami emang jarang ribut karena di balik itu ada sistem yang bekerja gitu loh, guys. ya pasti memang butuh sistem ya. Iya, alih-alih keluar mulut duluan gitu. Tapi itu kan awal awal Hmm, terjadinya pertikaian dalam rumah tangga ya. Maksudnya iya, kayak udah konfront dulu yes. gitu. Emosinya duluan. Emosi duluan dibanding Ya, kayak rasionalitas di antara mereka berdua gitu. yes, Jadi keren banget. Jadi prosesmu tuh memang strategi besarnya tuh adaptasi gitu ya. adaptasi, ya, observe Iya, dulu. observe, tengok-tengok dulu nih si Kayak botak gitu kan. ya, Ngapain dia nah, nih? si botak ini susah sekali bangunnya sampai dari pagi. Kami harusnya dari pagi ke bengkel, jadinya siang. Tak, nggak aku kasih sarapan itu. Tapi kan kamu sudah tahu aku susah bangun dari kita baru pacaran ya. Ya, anaknya juga. Iya. Lucu banget, kalian harus baca komik Nadia yang itu. Ada di akun Nah, Instagramnya. ini beneran loh. Ini kayak masalahku sama dia susah bangun aja Iya. sebenarnya. Karena aku tuh sering tidurnya larut banget. Kenapa aku tidurnya larut banget? Karena aku baru bisa kerja itu setelah tengah malam. Lingkungan Ya. sepi, udah nggak ada tukang dagang ikan selimut. Iya, tapi kalau ada janji tolonglah. Udah diusahakan. Aku kan Tetap aja pulangnya pagi. enggak subuh. Tadi malam aku di kantor tuh ngobrol-ngobrol dulu sama anak-anak abis aku syuting. Minum-minum dulu. Terus, aku punya janji sama istriku. Aku tidak akan pulang pagi. Aku pulang subuh. Itu Apa kan bedanya? kompromi juga. Masih sempat tidur kan. Kalau aku pulang jam 6, tidur Tapi kan, bangun jam 5 sore. oke, kalau dilanjutin ini akan menjadi Jadi berantem. jadi berantem. Ya udah, kita ganti topik aja. Ya, tapi memang gitu sih. Aku pun sadar ada hal-hal yang pasti nyebelin lah. Hal-hal yang Ya. kubawa atau yang kulakukan tuh pasti nyebelin. Tapi aku juga selalu ngasih tahu ke Nadia bahwa eh, apapun yang kulakukan atau yang kupikirkan tuh aku selalu mikirin dia juga kok gitu. Aku nggak pernah yang kayak punya melis kayak biarin lah bini gue mau mikir apa yang penting gue happy gitu. Enggak, aku juga bukan orang yang kayak Oh gitu. ya, susah sih. Iya, tapi ada loh orang kayak Ada gitu. ya. Ada misalnya aku mau menjadi seorang trainer ikan cupang, istrinya nggak setuju, tetap dilakukan ada. Mengejar mimpi. Wow. Enggak sih, egois saja. Karena dia Iya nggak sih. merasa dirinya bagian dari sistem. Padahal kan ya itu yang bikin, yang kamu bilang tadi, exactly, yang bikin rumah tangga berjalan dengan baik itu ya sistem. Ada aturan baik yang tertulis atau enggak, ada kesepakatan, ada konsen, ada apa. Apalagi pas ada anak kan. Wah, Wah, itu kalau misalnya variabel baru. orang tuanya nggak punya kesepakatan, Mhm. apa yang perlu ditegur, apa yang Benar. perlu dikasih tahu, chaos itu tuh. Kita pun yang udah punya kesepakatan masih kok clash. Misalnya Ya. kayak aku tuh udah nentuin A gitu. Tiba-tiba dia datang, kucuk kucuk kucuk. B aja. Ya. Ini kayak, tapi bisa diomongin. Kayak kalau Masih di bilang, aku tuh level tadi ngomong masuk akal lah gitu. Iya. Nggak yang kayak misalnya Nadia lagi ngomel sama Yuma terus aku
datang terus jadi hero gitu, enggak. Enggak sih. Lebih ke kecil-kecil lah. Aku pun selalu ngasih tahu kan ke Yuma, kayak Yuma, kamu kalau mama bilang enggak, ya papa juga bilang enggak. Jangan kayak nyari nyari kubu gitu. Karena Benar, timnya itu yang pertama ya pasangan kan. betul. Anak kan pemain baru nih. Pemain baru kecil. Iya, U17 dia, Udah. main junior. Nggak boleh ngatur. Tapi kamu sendiri ngerasa ini nggak, Pel? Apa tuh? Setelah kamu keluar dari rumah orang tua, terus punya rumah sendiri, keluargamu sendiri, kamu bisa ngatur sendiri, kamu mau pergi sama siapa, jam berapa, pulang jam berapa, ngerasa lebih happy nggak? Hmm, lebih happy. Susah juga jawabnya. Ya. Karena kan ada kadang orang selama tinggal di rumah orang tua tuh kayak, aku nggak bisa melakukan hal yang ku mau karena orang tuaku ngatur. Karena jam 10 aku udah di chat, kakak bagaimana? Enggak sih. Awalnya sih memang kelihatan apa ya, euforia gitu loh. Wah, Freedom. akhirnya. Tapi kan COVID juga ya. Yes. Jadi kayak nggak terlalu banyak gitu. Ternyata ya ya udah kayak sebenarnya sistem yang udah dilakukan di rumah orang tua aku itu secara tanpa sadar gitu ya. Aku bawa juga ke rumahku sendiri dan kamu bawa sistem dari keluargamu mungkin atau dari selama kamu tinggal sendiri dan itu kayak kita bikin sesuatu yang baru. Iya, benar. Misalnya kayak dulu aku nggak boleh pulang malam gitu. Sekarang tuh aku punya perasaan apa ya? Kayak aku nggak boleh malam-malam deh karena ada yang nungguin aku di rumah. Gitu. Iya. Udah Mungkin beda reasonnya, tapi ininya bisa di... iya benar. Beda sih. Mungkin kalau dulu rasanya kayak FOMO banget kan masih nongkrong teman-teman, kok gue disuruh pulang gitu. Nah sekarang walaupun teman-temanku masih rame gitu, tapi ya udah kayak kalau Mabuk udah aja waktunya gitu. pulang ya pulang. Jadi keseharian kami itu memang yang lebih banyak keluar tuh Nadia. Aku lebih sering remote. Kalian bisa baca juga ceritanya di komiknya yang terbaru. Banyak ya. Yoi, keren banget. Seri komik kehidupan sehari-hari. Aku tuh jarang banget keluar, tapi biasanya kalau aku keluar untuk ke kantor, aku sekalianin meeting, sekalian bonding sama timku, sekalian dengar cerita-cerita mereka. Karena aku tuh kerja dengan sebagian besar usianya jauh di bawahku, Gen Z muda, Nih, eh, butuh figur pria dewasa dalam hidupnya. dengar butuh figur bapak. Enggak, enggak. Nggak Kalau bapak kan fatherless ya. ngongkosin ya. Kalau bapak nyekolahin. Enggak, kalau aku cerita aja. Enggak keluar uang, enggak. Ada juga sih bapak-bapak yang modalnya cerita doang, nggak ngomong sih. Bapak absen ya. Bapak pernah tuh gitu, Pak Iya. bagi duit nggak ada. Kalau bapaknya minta rokokan aja. Nah, kalau Nadia tipenya dia lebih sering ketemu ya sama teman-temanmu, sama Lebih ya lebih sering. nah, dan circlemu tuh kayaknya memang lebih beragam. Ya aku juga sih nggak cuma satu circle pertemanan, tapi kayaknya kalau aku lihat Nadia, dia bisa bergaul dengan lebih banyak orang lah ya. Iya kayaknya. Hmm. Kalau Extrovert aja iya, sih. kalau aku emang agak ya temanku banyak, tapi intensitas ketemunya lebih sedikit. Ya, kamu lebih sering reuni daripada nongkrong. Betul. Jadi aku bukan nongkrong sistemnya, reuni. Udah 2 tahun nggak ketemu, Iya. terus ketemu. Kita memang umur segini banyak sih yang mengeluhkan sulit mendapatkan teman baru, tapi itu nggak berlaku di kita sih Enggak, kita menurutku. selalu punya teman baru Iya, kenapa ya? dan tetap ngekip teman lama. Oh, wow, duta persahabatan. Ya. Ya karena kita bukan asshole aja sih kalau menurutku. Gak gitu, gak gitu. Maksudnya kayak ada beberapa orang yang mungkin di umur 30-an lah ya. 30-an itu kayak udah bukan waktunya untuk mencari lingkungan baru. Jadi lingkungan baru yang didapatkan pun juga bukan lingkungan yang dia cari gitu. Misalnya, Itu poinnya di situ, Phil. Kenapa orang mencari satu lingkungan? Karena itu serving his purposes. Karena iya aku dapat sesuatu nih dari sini, dapat value nih, dapat apa nih. Ketika dia ngerasa circle itu nggak serving any purposes, dia nggak punya insentif untuk merawat itu. Nah, menurutku, nanti kamu bisa cerita juga ya, menurutku ngerawat pertemanan tuh
nggak harus ada itunya. Walaupun Benar. teman kita ini gimbal semua misalnya, atau walaupun teman kita ini gimana, Hmm, value-nya tuh ada di friendship-nya itu sendiri kalau aku benar. ngeliatnya gitu. Benar sih. Kalau kamu gimana? Bener sih. Nggak tahu sih. Aku kan juga sebenarnya ya walaupun nggak begitu banyak ya, memang lagi ketemu lingkungan baru gitu. Lingkungan emang komunitas ilustrator, teman-temanku gambar. Muda-muda juga ya. Iya, dan secara selektif tuh akhirnya ketemu lah orang yang memang itu-itu aja ketemunya. Gitu. Dan jadi bestie gitu Bestie. lah. Dan itu karena ya ternyata aku nyaman ngobrol sama mereka dan bener-bener kegiatan kami yang ngobrol gitu. Ngobrol, Ya bercanda-bercanda iya gitu. bercanda. Karena memang basis utamanya adalah nemenin gambar kan. Hmm. Memang ada benefit pada akhirnya kayak dapat kerjaan, dapat apa. Benar, Tapi kan bonus kan bonus. Bukan itu yang dicari. diincer. Kayak gue Yes. temenan karena dia followersnya banyak gitu. Ya, no Enggak no juga. red flag itu. Benar. Kelihatan kok, walaupun ada yang ke arah situ ya. Ada langsung ditendang kan dari sistem karena nggak Iya, sesuai. Kayak jangan manjat dong, bos. iya Kalau mau kayak temenan aja. benar. Aku tuh bahkan nggak suka sama konsep fans karena ada hierarki kan. Hmm. Ada orang yang diginiin dan ada yang Ya, di bawah. Aku benci banget. Kalau misalnya aku ngerasa ini orang bisa aku jadiin teman walaupun awalnya dia datang sebagai fans, temen aja udah iya, ngobrol. Dan aku bahkan nggak keberatan. Aku yang nyamper ke tongkrongan mereka gitu. benar. Ya, fun aja gitu. Iya. Ya aku juga merasa gitu sih. I mean kayak ya itu bukan jadi sebuah penanda hierarki juga benar kayak kata Iya, kamu bilang. Siapa tahu kita malah di akhir mereka juga kan bisa kalau aja, misalnya iya. kita memposisikan ke atas So enggak. asik gitu kan kayak, waduh. Terus ini ngomongin friendship, kamu ngerasa dengan berteman sama, aduh berisik banget ambulan. Masuk sih. Ya nanti dipotong aja. Wah, udah setengah jam. Lama juga. Nah, Eh, kamu ngerasa dengan punya teman-teman yang mayoritas lebih muda darimu, itu berdampak nggak ke state of mindmu gitu, ke caramu ngelihat dunia, caramu ngelihat dirimu sendiri, caramu menjalani hidup, hmm, berdampak nggak? bukan yang muda aja sih sebenarnya. Kayak beberapa kan juga ada yang tua juga gitu. Ya, Mungkin memang nyampur ya, teman-teman internet lah sekarang anak sekarang bilangnya teman internet mutual. mutual. Nah, itu itu tuh semenjak aku ya kalau kuliah itu kan kelihatan banget ya. Kayak mulai dari kuliah deh. Kuliah itu lingkungannya itu aja. Rentang usianya nggak jauh beda dan ya yang ada di kehidupan mereka tuh nggak jauh beda gitu. Mungkin 3/4 isi otak soal kehidupan tuh sama gitu. Yes. Karena kan ya namanya juga lagi kuliah gitu. Lingkungannya itu aja. Nah, ketika keluar dan menemukan apa teman-teman yang range usianya beda-beda gitu. Itu benar-benar kayak dari awalnya satu cara pikirnya sekarang jadi bercabang gitu. Dan itu menurutku sih malah bikin aku sering bertanya pada diriku sendiri gitu. Oh, kalau aku bilang ini dia nyaman gak ya? Kalau aku bilang ini dia oke gak ya gitu. Jadi kayak nggak keaku-akuan Ya. juga gitu. Kamunya jadi lebih terlatih untuk ngelihat POV teman-temanmu. Benar. Itu menurutku sangat membantu sih kalau mendapatkan teman baru ya. Jadi mungkin aku bisa bilang empatinya lebih besar gitu ke terhadap posisi orang saat itu gitu. Ya. Apalagi dengan rentang usia yang berbeda kan mereka punya step-step yang berbeda. Mungkin kita udah pernah melewatin itu atau bahkan kita belum pernah melewati apa yang dia rasain gitu. Menarik banget. Gitu Dan sih. pada akhirnya ya itu akan bikin kamu tumbuh juga ya. Benar, benar. Kalau misalnya itu diaplikasikan ke apa ya ke dalam karyaku sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh Nggak secara sih langsung. secara langsung enggak tapi mungkin ada nilai-nilai yang aku jadi kepikiran gitu misalnya kayak gambarku itu pernah mungkin ya kayak sebenarnya secara teknikal gitu kayak mereka susah ngelihatnya gitu kayak
ini maksudnya gambarnya Iya, kayak gimana ya. nggak langsung terpahami gitu. Iya, terus kadang-kadang aku suka masukin unsur-unsur yang lucu lah menurut generasiku gitu. Misalnya, Bisa apa ya, agak misalnya lupa sih lagi tapi gambar kayaknya cewek, kan biasanya gambarnya dia gitu ya, dekoratif gitu ya, cewek, ya bunga, tiba-tiba ada nunung gitu. enggak, tapi ini lebih ke ini sih, lebih ke kerjaan kantor kayak Oke, ya gitu. Terus kayak aku baru menyadari kalau ada orang kayak nggak ngerti itu. ya. Ada gap Ada informasinya. gap itu. Oh pernah deh, aku pernah gambar buat brand baju. Itu kan agak nostalgia ya. Kayak temanya dia memang nostalgic. Aku ngambil subtemanya itu. Terus aku bikinin dicampur dengan eh, teknologi lah waktu itu. Jadi aku gambar gorden angsa. Oke. Oh ya, Ya, motif itu, ya yes. motif motif gorden angsa yang merah. Yes. Terus aku gambar mangkok ayam, gambar Kasur ya. rotan kasur gitu-gitu. Itu ada yang nanya ke aku, ini angsa Angsa apa? apa? Aku kayak mempertanyakan apa gambarku yang nggak mirip, apa dia yang nggak pernah lihat itu. Sebenarnya sih lebih langsung ketahuan sih kalau dia nggak Iya, ngerasa familiar berarti memang nggak familiar sama motifnya. mungkin. Tapi kan memang aku ganti warnanya, aku mungkin stroke-nya juga beda. Tapi ya beberapa sih ada yang nangkep, oh ini angsa, Terus kamu jelasin angsa ke hordeng. temenmu yang kayak Iya kasih tahu aja. Dan ketika aku kasih whole konsep gitu, baru kalau dia. ini baru oh iya deh, aku pernah lihat gitu. Kamu tuh kalau ditanya orang soal karyamu, kamu cenderung akan jawab serius ya memang ya. Aku tuh Lagi. misalnya ya, aku di posisimu ditanya, Kak ini angsa apa? Aku akan jawab, Assalamualaikum. Tergantung lah yang nanya Ya, siapa gitu. Misalnya ada gini, kalau misalnya ketemu sama orang-orang di art market, gambarku kan banyak yang gambar cewek. yes. Dan mereka selalu mencari hidden meaningnya gitu Maknanya loh. gitu. Kok bisa gambar kayak gini? Kamu kepikiran apa? Aku bilang, cewek jongkok. Terus kayak, Nice. ini zodiak ya kak gitu. Ada gambarku yang Oh, warna biru buat postcard. Orang suka banget itu karena itu seperti Libra. Mereka yes. bilangnya. Ini zodiak ya kak, Libra. Kalau yang Pisces mana? Enggak, aku nggak gambar zodiak. Aku gambar cewek aja gitu. Lucu sih tapi itu ya. Karena Ya. interest mereka adalah itu salah satunya. Ya. Tapi kamu nggak pengen manfaatin gitu. Kayak, ini Libra ya kak? Iya. Gitu. Piscesnya mana? Ini Malah, ada yang lain. enggak, aku kayak merasa nggak jujur aja sih. Nice. Maksudnya kayak ya demi Gak demi usah ya, dibuat-buat lah gitu ya. iya iya cuma 15.000 Iya. harganya. Maksudnya Tapi aku pun kalau nanti 15 juta bingung. mau nggak? Bisa kita kondisikan. Oh, tapi aku pernah sih Ya. kayak ada bluffing juga Ya. gitu. Ya marketing lah. Iya, untuk menunjukkan aku nih serius. Padahal tahu nggak di otakku itu kayak monkey simbol dong dong dong. Jadi aku Oh. pas gambar nggak kepikiran apa-apa. Kayak ya udah gambar aja. Tapi pas kamu nge-marketingin itu, jadi ada favifunya. Benar. Tapi itu memang skill seniman sih Betul, itu menurutku wajib kayak sih memang. iya, Sofistikasi namanya. iya. Dicanggihin. Soalnya kan secara real aja ya, misalnya ada idealis artis ngomonginnya A, tapi yang kita tangkap C gitu. Nanti dia marah. Loh, kenapa marah? Betul. Kan Tapi memang persepsi orang beda-beda. generally kalau di kita nih, tugasmu tuh memang aku ngebayanginnya ya menggambar aja, bikin karya aja. Iya. Tapi ngarang-ngarangnya adalah tugas saya. Iya sih, itu memang sering terjadi Sering sih. terjadi. Kayak kadang aku udah selesai gambar, terus aku lempar ke dia, tolong bikinin captionnya. Iya. Datang dari kepala botak itu. Nggak apa-apa kok, kamu Apa? sangat membantu. Iya, aku ngerasanya sih ini, Pil. Itu fresh juga karena aku punya perspektif lain kan. Aku Ya. cowok, aku mungkin lebih tua, apa gitu. Jadi mungkin kamunya pas denger pun kayak, oh iya ya bisa dilihat dari sisi itu ya. Gitu. Iya. Waktu itu pernah juga aku gambar untuk brand parfum. Terus aku minta tolong dong. Udah kayak chat GPT aja gitu. Tolong berikan caption dengan keyword ini. Aku mau masukin keyword ini. Ditulislah sama bapak ini. Maskulin banget. Gambarku udah centil banget. Ya gimana? Isinya kayak berjuang. Nah disitulah kayak
baik. Saya edit ulang gitu Iya. tanpa merubah maknanya sih, cuman beberapa kata Memang yang nggak menurutku semua ini maskulin ya, aja. nggak semua perlu bisa dipakai bulat-bulat ya. Nadianya Benar. tetap harus filter juga. Iyalah, kan pintar. Itu nice. Soalnya mungkin teman-teman nggak tahu ya, kami tuh selera tontonan beda, Udah banget. selera bacaan beda. Ada satu novel favoritnya Nadia, dia suka banget. Nanti nanti akan sampai ke situ. Oke. Aku coba baca karena aku pengen, wah iya nih, jangan sampai aku tidak memahami apa yang disukai istriku. Bacalah aku novel itu ya. 2 halaman aku baca ketiduran. Apa sih? Aku lupa. Terus karena aku ketiduran, pas Oke. lagi ngantuk-ngantuk itu, novelnya aku simpen lah di kantong di depan Oh, saya. Ya itu novelnya saking saya benci. Kamurata. Ya, Convenience Store Woman. Nah dia suka banget dan buku itu aku hilangin di pesawat. Aku saking bosennya, aku lupa aku bawa buku itu. Maaf ya sayang. Nggak apa-apa. Ya beli lagi. Udah beli yang lain kok. Beli lagi. Tapi ya segitu ekstrimnya perbedaan selera gitu. Atau Iya. misalnya aku suka ngajak Nadia gitu nonton. Aku tuh suka nonton film-film kungfu misalnya atau film-film action atau ya cerita cowok aja gitu ya. Aku bisa melihat sih sebenarnya dia bosen. Tapi karena mungkin kasihan karena aku udah ngajak jadi kayak ya Itu udahlah. kuncinya adaptasi sih untuk para istri-istri di luar sana. Laki-laki punya obsesinya sendiri. Kita turutin aja. Tapi nggak maksa kan, nggak yang kayak kalau kamu nggak mau ikut nonton, sudah jangan Enggak, panggil aku lagi gitu. Enggak. enggak. Tapi aku nggak kopil kalau kamu kayak bosen, nggak tertarik, ya nggak apa-apa juga. Enggak apa-apa. Kayak aku, kalau film kan maksudnya orang nggak harus ngeliatin ya. Misalnya nggak ini ya main HP Ya, gitu, aku nggak apa-apa banget. Tapi kalau baca buku tuh kan, ya nggak mungkin kita baca buku sampai main HP kan. Memang harus ya. dibaca. Nah konteksnya gitu. Tapi misalnya Nadia cerita film ini menarik banget, kamu harus nonton, aku mau ikut nonton. Walaupun ya main Nggak sih, HP. tapi aku nggak pernah mau ngasih tontonan ke dia. Tapi memang basicnya aku Ada tau film apa? Portrait of Woman on Fire. Oh, film lesbi itu. Yes, aku sih pas nonton tuh, Emang aku rekomen ke kamu. iya kamu ngajak nonton bareng. Di dalam kepalaku ada monyet yang ceng, ceng, Dong, ceng, dong, dong, ceng, dong. ceng. Out of respect Iya, aja aku ikut nonton. iya, nggak sih. Tapi sekarang nggak sih. Sekarang enggak, Kayak, karena kami aku udah tahu. lebih Ya, takut melihat respon dia misalnya kayak apa? ya boring atau apa sih gitu. Mending aku nggak kasih tahu. Kayak ya udah, kamu cukup tahu aku nonton itu aja, jadi aku Iya, nggak. akunya nggak perlu ikut nonton. Iya. Sama sih, aku juga gitu. Kalau aku nemu tontonan yang aku suka banget, paling aku ngomong doang sama dia. Kok bisa nonton ini nih bagus? Atau diputar pas kita makan, terus habis makan Ada tinggal. tontonan yang kita nonton bareng, cheat post. Betul, selera kita sama di situ. Selintang tilut gitu kan. Selintan. Dari zaman pacaran ya, Bila. Nontonnya cheat post. Kesamaan selera Kegiatan kami adalah elegan macam apa? budaya tinggi itu. Di bagian gobloknya memang cocok ya. Sama ini kan, selain itu kita juga suka mengapresiasi orang lain ya, bahkan yang kita nggak kenal gitu. Misalnya lihat ada pemain film cowok ganteng atau cewek cantik, aku tuh sama Nadia suka ngobrol kayak, ini keren ya gitu, ini cantik ya. Kayak misalnya ngomong Dion Wiyoko gitu, aku favoritku Dion Wiyoko, ganteng ya. Gitu. Biasa banget di kita. Nah aku baru tahu di banyak pasangan lain itu ternyata problem. Ada cowok-cowok yang misalnya insecure karena ceweknya suka banget nonton Korea-Koreaan. Wah, tapi itu juga ini sih ya, dari sisi wanitanya ya, itu juga Berlebihan juga berlebihan ya. sih. Maksudku kayak, ini ada kasus temenku, aku ngeliat storiesnya sampai agak melongo. Jadi waktu itu dia suka sama boy band dan salah satu personilnya gitu. Masa ngomongnya kayak, andai aku belum menikah lah. Tapi kalau lakinya penyok banget gimana dong? Dia perlu coping. Ya maksudku itu ya root aja, walaupun itu nggak nyampe ke cowoknya. Menurutku dengan pemikiran gitu berarti dia memposisikan suaminya sebagai apa? Nah, ini memang keren istri aku. Iya, artinya kan gini Pil ya. Poinnya tuh bukan dia ngefansnya, tapi dia kayak nggak punya respect ke pasangan. Iya, maksudku kayak
aku tuh walaupun sekesel-keselnya aku sama kamu gitu, aku simpen sendiri gitu. Bahkan kayak untuk orang tuaku tahu aku kesel sama Ya, kamu itu menurutku nggak kayak perlu nggak ya. Ya, perlu gitu. Apa yang terjadi di rumah ya sudah terjadi saja di rumah gitu. Kecuali memang ada yang tidak bisa ditolerir kayak KDRT ya. atau apa yang butuh bantuan eksternal. Tapi Tapi kekesalan muka aku pasti langsung hilang kan begitu lihat aku. Hai sayang. Aku tuh kalau dariku ya, Phil, aku nggak pernah kesel sama kamu lama tuh nggak pernah. Sekilas-sekilas terus ngobrol terus ya udah. ya, Apalagi kalau udah lihat kamu gitu kayak sama sama kelakuannya. enggak kok. Aku juga nggak pernah sih. Ya, Nggak yang sampai disimpan-simpan terus kalau lagi tengkar diungkit-ungkit kita kan nggak pernah kayak gitu ya. Nah aku ngelihat pola itu juga kayak orang tuh, wah ini kok pengungkitan terus ya gitu, hmm. ngeri juga. Tapi kamu susah bangun terus akan kuungkit sih kayaknya. Ya kalau itu memang aku udah mengakui juga itu sebuah disabilitas ya, Nggak disabilitas. gitu, nggak gitu. Bisa emang ini aja. Aku nggak ngerti ya kayak isi kepala laki-laki. Kenapa mereka tidak memproyeksikan secara panjang? Kalau dia kurang tidur, berarti kan bangunnya jadi lebih lama. Kami ada appointment pagi. Itu kan belum dia bangun ada waktu 2 jam ngapain teman-teman, ngerokok, ngopi, makan. Itu loh yang dipikirkan. Makanya saya bilang dari sini, dari titik yang ini loh. Bukan dari titik yang ini ngomel ya, dari titik yang ini. Betul. Dan Tetap dia udah aja. menjelaskan itu selama 8 tahun. Aku ngerti yang dijelasin, cuman aku nggak suka pagi. Aku nggak tahu sih Aku tidak suka sampai pagi. kapan. Tidak Kalau suka. anakmu wisuda pasti pagi. Wisuda TK ya kan itu kan pasti pagi. Bisa nggak tidur sih. Semua kegiatan sekolah pasti pagi. Bisa nggak tidur sih. Nggak tidur cranky. Kalau cranky, anaknya cranky ada 2 yang cranky teman-teman. Gitu bukan cranky. Nggak bisa. Ini adalah bentuk pengabaian dalam diskusi masalah. Tapi kan diskusinya nggak di depan kamera juga. Gitu. Udah jam segini tahu. Ya udah kita karena hujannya udah reda. Ini dari ngomongin karya sampai ke masalah rumah tangga. Iya. Memang konsepnya gitu Judulnya kan. apa emang? Konsep podcastnya gitu. Oh, Kayak ngalor ngidul. iya ada kerangkanya tapi nggak harus kayak gitu. Kalau ada topik yang lebih menarik kita pursue aja. Oh, oke. Bahkan bagian ini juga nggak aku potong sih biar orang tahu kayak meta podcast gitu kan. Jadi di dalam podcast ada obrolan tentang podcast. Wow, Oh, itu sebuah term. ya Enggak. meta aja istilahnya itu. Oh, Self commentary, self awareness. oke. Aku banget. Novel bukan begitu. Isinya ya komentar tentang novel juga. Oke. Ya. Kita tuh lagi di bengkel sebenarnya di depan bengkel. Habis betulin kaca lampu depan mobil. Aku yang penyokin. Padahal aku mau simpen loh itu ceritanya. Kenapa? Enggak lah kasihan. Nanti Iya, dianggap, bener. ih baru nyetir ya kak gitu. Emang. Tadinya aku mau Ingat. bilang pada suatu hari mobilnya lagi di jalan, terus ada tembok yang nabrak dia. Dah, Nggak usah kamu terlalu baik. Simpan energi baikmu itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. seperti bangun pagi. Ya, pintar. Suami pintar. Iya. Ayo. Ya udah. Ini tadi abangnya udah ngabarin, udah beres. Udah waktunya kita bayar, terus kita mau lanjut pacaran ke tempat berikutnya. Bye-bye.